perkenalkan nama saya Alivia Rizka. Saya dari Antropologi Sosial kelas B 2020. Jadi di sini saya sedang berada di makam Cina yang tepatnya berada di Jalan Kedung Mundu. Jalan Kedung Mundu ini dulu merupakan seluas makam Cina sebelum dijadikan pemukiman. Nah, berikut asal-usul dari daerah Kedung Mundu yang dulunya merupakan sebuah makam Cina dan juga sebuah hutan lebat dan perbukitan. Hai semuanya, aku bakal sharing cerita asal-usul di balik daerah Kedung Mundu. Bagi kalian yang tempat tinggalnya di daerah Semarang Selatan ataupun Semarang Timur, pasti tahu deh Kedung Mundu. Tapi kalian tahu gak sih Kedung Mundu yang ramai, terus bisa dibilang padat penduduk ini dahulunya merupakan daerah yang sangat sepi, gelap, terus rawan kejahatan. Karena kenapa? Karena dulunya Kedung Mundu ini tuh merupakan hutan, bukit, dan makam Cina yang luas banget. Kenapa sih Kedung Mundu diubah jadi pemukiman? Padahal dari makam gitu. Jadi gini, pada tahun 1990, eranya Pak Soeharto alias Presiden Republik Indonesia kedua, Semarang nih melonjak atau populasi manusianya tuh meningkat. Otomatis Semarang butuh dong pemukiman buat mereka tinggal. Nah, disulaplah lahan luas berupa hutan, berupa makam Cina ini menjadi pemukiman hingga sekarang. Kenapa sih makam Cina dibangun di wilayah Kedung Mundu? Di sini kita bisa lihat Kedung Mundu tuh memiliki jalanan yang naik turun. Nah, budaya Cina atau biasa disebut Feng Shui itu mengatakan bahwa budaya Tionghoa memiliki kepercayaan akan Feng Shui yang mengatakan bahwa perbukitan itu baik untuk dijadikan pemakaman karena dipercaya membawa pengaruh baik untuk keluarga yang ditinggalkan. Di sini ditemukan prasasti Tionghoa yang berasalkan dari dinasti Ming dan Qing pada tahun 1916 ditemukan di kebun jati bumi perkemahan Wonokmukti Sambiroto yang ternyata bertuliskan sebuah kutukan. Menurut Irawan Raharjo yang merupakan penggiat sejarah Tionghoa, prasasti tersebut menggunakan bahasa kuno dan halus. Meskipun sulit dipahami arti dari prasasti tersebut, ternyata prasasti tersebut memiliki arti yang mengerikan. Siapa sangka, ternyata artinya tentang 7 saudara yang dikubur di area tersebut, dan barang siapa yang berani menggali makam tersebut akan terkena kutukan. Maka dari itu, prasasti ini juga digunakan sebagai peringatan agar tidak ada yang merusak wilayah ataupun prasasti tersebut. Di prasasti tersebut memiliki arti, semenjak kita Tionghoa berpondongan datang di tanah Jawa ini, tidak kurang dari ratusan orang yang pandai ilmu bumi kuburan. Kenyataannya memang tidak ada di antaranya yang pernah mendapatkan penuturan perumusan rahasianya atau Hong Shui. Almarhum Bapak Guru Yesiki beserta beberapa sejawat dipercayakan untuk membangun 56 kuburan di sini. Berdasarkan aturan yang dikaji dengan seksama, mendirikan bangunan utamanya dengan ketepatan penataan atau Hong Shui yang melebihi dari bangunan yang sudah ada di atas tanah liar ini membuktikan bahwa kami sungguh memahami rumus rahasia yang diturunkan tanpa melalaikan kebijakan pembangunan. Dengan demikian kami tegaskan, di sini
dengan batu peringatan ini, meninggalkan pesan bagi keturunan kita sepanjang masa. Meskipun di kemudian hari, barang siapa yang memahami ajaran basi dari Keng Chun atau Jing Chun mengatakan bakal ada dewa besar yang mengendarai kuda sembrani turun untuk memerintahkan anak cucu mengutik bangunan kuburan ini sewenangnya. Janganlah kau mempercayainya.